Produsen Oppo kembali menghadirkan produk baru yakni Oppo A57. Ponsel ini resmi masuk ke pasar Indonesia sejak 21 Juli 2022, menyasar pada konsumen kelas menengah ke bawah dengan harga yang cukup terjangkau. Oppo A57 membawa berbagai peningkatan dibanding seri sebelumnya, sehingga memberikan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki smartphone seri terdahulu. Smartphone ini hadir dengan desain yang lebih segar dan sejumlah fitur baru untuk melanjutkan kesuksesan varian A series di kelas ponsel mid-range. Oppo menghadirkan upgrade di beberapa sisi dan juga menghadirkan salah satu fitur premium pada ponsel ini. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri pada HP dengan bandrol harga 2,3 juta ini. Di sisi lain, ponsel terbaru Oppo ini juga memiliki beberapa kekurangan yang patut diperhatikan. Bagi Anda yang berencana untuk membeli Oppo A57, sebaiknya simak dulu keunggulan dan kekurangan Oppo A57 berikut ini. Tonton videonya sampai akhir, namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama, desain berkelas dan tangguh. Oppo A57 hadir dengan desain yang lebih berkelas dibanding ponsel lain di kelas yang sama. Ponsel ini mengemas desain kekinian, tepian rata dengan finishing Oppo Glow. Teknologi ikonik ini awalnya diperkenalkan pada Oppo seri Reno. Desain Oppo Glow memiliki ciri khas seperti bodi belakang yang tampak berkilau ketika berada di ruangan dengan pencahayaan yang terang. Bodi ponsel ini cukup ramping dan ringan dengan ketebalan 8 mm dan berat sekitar 187 gram. Selain itu, pada cangkang belakang smartphone ini terpasang lapisan khusus sehingga jamur dan bekas sidik jari tidak mudah menempel. Di sana juga disematkan dua lensa dengan modul persegi panjang yang minimalis dan tanpa menonjol. Bodinya juga cukup tangguh karena dibekali rating IPX4 dan IP5X untuk ketahanan air dan debu. Penampilan bagian depan HP Oppo ini memang tidak berbeda jauh dengan ponsel Android di level entry yang ada di pasaran saat ini. Desain layarnya cukup lebar dengan posisi kamera depan yang pas dan bermodal water drop. Berikutnya pada sektor layar. Layar pada ponsel ini memiliki sudut penglihatan dan tingkat kecerahan yang baik. Layarnya cukup luas dengan bentang 6,56 inci. Memiliki rasio jarak layar ke bodi 84,2% dan berteknologi IPS LCD. Resolusi layarnya adalah HD+ 720x1612 pixel dengan tingkat kecerahan 600 nits. Dengan begitu, layarnya masih bisa dilihat dengan baik saat pengguna berada di dalam atau luar ruangan. Menariknya, saat di kondisi gelap, kecerahan layar HP ini dapat diturunkan secara drastis hingga 2 nits dan layar masih bisa dilihat. Yang ketiga, fitur mode malam untuk kamera selfie. Untuk menunjang kebutuhan selfie dan video call, Oppo A57 dibekali kamera depan 8 megapiksel dengan apertur f/2.0. Menariknya, Oppo menghadirkan fitur mode malam di kamera depan ini. Melalui fitur mode malam di kamera selfie, pengguna bisa menghasilkan foto selfie yang memukau di malam hari atau di ruangan dengan pencahayaan yang rendah. Hasil jepretan kamera selfie ini cukup bagus, detailnya juga dapat dengan akurasi warna cukup natural dan white balance-nya terlihat baik. Sementara untuk perekaman video, resolusi yang bisa dicapai oleh kamera selfie ini maksimal menghasilkan kualitas video dengan resolusi Full HD 1080 pixel 30 fps. Audio yang dihasilkan video cukup jelas dan bersih. Selanjutnya, speaker stereo jernih. Oppo juga menghadirkan fitur Ultra Linear Stereo Speaker pada Oppo A57. Fitur ini biasanya disematkan pada ponsel kelas lebih tinggi. Hal ini dilakukan Oppo bertujuan untuk memberikan kepuasan lebih pada pengguna di kelas ponsel mid-range. Speaker utama Oppo A57 ditaruh di bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya ada di atas menyatu dengan earpiece. Speaker dengan konfigurasi stereo ini sudah disokong oleh teknologi Direct 3.0 dan Ultra Volume untuk memaksimalkan kualitas suara yang prima. Menurut Oppo, volume HP ini akan tetap jernih meski volume dimaksimalkan ke 100%.
Kemudian kelebihan lainnya ada di pengisian daya cepat. Sistem manajemen daya ponsel ini cukup bagus. Ponsel ini dibekali baterai 5000 mAh. Daya tahannya cukup untuk digunakan bermain game atau sekedar membuka media sosial. Oppo juga menyematkan teknologi pengisian cepat SuperVOOC 33 watt, di mana hal ini menjadi salah satu nilai jual utama untuk Oppo A57. Saat banyak ponsel lain di kelasnya mengemas pengisian daya yang lebih rendah. Charger 33 watt beserta kabelnya disertakan dalam paket penjualan. Dengan charger bawaan ini, pengguna bisa mendapat waktu pengecasan sekitar 30 menit saja untuk mengisi baterai kosong hingga 50%. Beralih pada kekurangan Oppo A57. Yang pertama, resolusi kamera standar. Di antara kekurangan Oppo A57 yang utama adalah memiliki spesifikasi kamera yang standar. Smartphone ini memiliki kamera utama 13 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel. Spesifikasi kamera ini tergolong sangat standar, karena banyak smartphone dengan harga yang sama memiliki spesifikasi kamera yang lebih tinggi. Bahkan brand sebelah sudah mengemas sensor 50 megapiksel. Sensor 13 megapiksel dari ponsel ini memiliki bukaan f/2.2 dilengkapi autofocus berteknologi open loop focus motor. Foto jepretan kamera ini terlihat bagus pada kondisi pencahayaan yang cukup, namun detailnya sedikit berkurang di kondisi pencahayaan yang minim. Kamera kedua memiliki resolusi 2 megapiksel berfungsi sebagai kamera AI dengan bukaan f/2.4. Mode yang ditawarkan pun memang sederhana, termasuk portrait, stiker, panorama, promote, time-lapse, dan short video. Yang kedua, mesin yang kurang tangguh. Oppo A57 ditenagai oleh SoC MediaTek Helio G35 dengan pengolah grafis GPU IMG PowerVR GE8320. Chip ini dipadukan dengan RAM 4GB dengan fitur extended RAM 4GB, disematkan juga penyimpanan internal 64GB. Sistem operasional ponsel ini menjalankan Android 12 dengan antarmuka ColorOS 12.1. Yang perlu diperhatikan, di harga 2 jutaan, performa chipset ini cukup mumpuni untuk aktivitas sehari-hari, namun kurang cocok untuk bermain game kelas berat. Sebab berdasarkan pengujian benchmark AnTuTu, skor yang diperoleh chipsetnya hanya 114 ribuan poin. Jika hanya sekedar bermain game ringan, mungkin HP ini masih layak, apalagi dengan bantuan RAM yang bisa diperluas. Sayangnya untuk game berat, pengguna hanya bisa memainkan game dengan pengaturan low graphics. Kekurangan Oppo A57 berikutnya pada kecepatan refresh layar. Kualitas refresh rate layar smartphone ini hanya mencapai 60 Hz saja. Padahal rata-rata smartphone yang dirilis beberapa tahun terakhir di kelas menengah, refresh rate-nya mencapai 90 Hz hingga 120 Hz. Dengan refresh rate 60 Hz, HP ini tidak mampu memberikan layar yang smooth atau grafis yang maksimal saat dipakai untuk bermain game. Kesimpulannya, Oppo A57 2022 hadir dengan spesifikasi yang cukup berimbang di kelasnya. Memiliki build quality yang baik, fitur yang dibawa juga lebih lengkap, serta membawa sistem pengisian daya cepat. Namun sayangnya, layar ponsel ini masih dibekali refresh rate rendah di 60 Hz. Kualitas kamera yang ditawarkan juga belum cukup memadai di kelasnya. Belum lagi performa smartphone ini tidak didukung chipset yang mumpuni. Alhasil membuat HP ini kurang nyaman digunakan untuk bermain game berat. Itulah kelebihan dan kekurangan Oppo A57 2022. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.